Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di KMMI Agribisnis, Hidroponik, Budidaya, dan Pemasaran Digital. Pada kesempatan hari ini, kita akan melakukan panen pada tanaman hidroponik. Panen adalah merupakan pemungutan hasil pertanian, dalam hal ini adalah sayuran hidroponik. Panen harus dilakukan segera mungkin karena akan mempengaruhi kepada susut bobot. Kemudian juga akan mempengaruhi kepada cita rasa sayuran itu sendiri. Dan sayuran akan lebih segar kalau dipanen pada tepat waktunya. Nah, sebagai contoh di sini, ini adalah pakcoy yang akan dipanen pada umur 24 hari setelah masa pemindahan bibit. Setelah dipanen, tentunya segera mungkin sayuran harus diberi kemasan dengan tujuan adalah tidak terjadinya kerusakan secara fisik pada sayuran itu sendiri. Nah, pada saat panen, artinya di sini akan terjadi proses metabolisme itu sendiri masih terjadi. Seperti terjadinya adalah laju respirasi dan transpirasi yang mengakibatkan sayuran hidroponik itu menjadi tidak segar ketika dia diterima oleh konsumen. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat adalah teknik pengemasan yang dilakukan terhadap sayuran hidroponik. Di sini kita akan menggunakan plastik PE. Karena plastik PE itu sendiri adalah mudah didapatkan di sekitar lingkungan kita. Kemudian pemberian plastik itu sendiri itu adalah nanti dapat memperlambat laju respirasi dan laju transpirasi yang terjadi pada sayuran. Kemudian pada saat kita akan memberi kemasan, sayuran dibuka terlebih dahulu dari net potnya, yaitu dengan membalik. Kemudian perlahan-perlahan kita buka. Nah, di sini terlihat akar dari sayuran itu sendiri masih terlihat utuh ya. Kemudian jika ada sayuran yang misalnya ada hama dan penyakit tanamannya, ini akan kita buang atau dilakukan sortasi terlebih dahulu. Nah, sehingga setelah dilakukan sortasi, baru kita akan menimbang sayurannya itu sendiri. Nah, adik-adik, mari kita lihat secara bersama-sama bagaimana kita akan melakukan proses kemasan yang diberikan pada sayuran hidroponik. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pemasaran adalah yang terlebih dahulu kita persiapkan label daripada sayuran kita ini sendiri. Label ini sendiri kita beri judulnya di sini adalah saung hidroponik. Kemudian karena pada masa pandemi ini saya membuat suatu yel-yel adalah imun meningkat konsumsi sayur segar. Itu adalah sebagai tema daripada kemasan yang saya berikan. Kemudian di dalam kemasan ini saya juga menyantumkan berat bersih, kemudian tanggal kemasan. Dan jangan lupa adalah memberikan kontak person. Artinya adalah memberikan nomor WA kita sehingga nanti sayuran ini adalah mudah dipasarkan secara digital. Nah, untuk ini saya ada dua kemasan. Yang pertama adalah plastik PE. Kemudian saya juga menggunakan styrofoam. Nanti saya juga akan membuat kemasan adalah sayur yang utuh yang saya pasarkan, yang akan kita pasarkan. Kemudian adalah dengan membuat sayur potongan. Artinya nanti saya juga memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan ketika kita akan memasak sayur. Nah, adik-adik, kalau memang ada dua hal yang akan kita pasarkan, nantinya juga kemasan yang kita berikan, contohnya di sini harus mencantumkan apa yang akan diolah sayuran itu. Misalnya sayur rebus atau dibuat capcay, sehingga nanti dengan adanya pemberian kemasan yang berbeda, ini akan meningkatkan nilai jual sehingga nanti ada nilai tambah dari budidaya hidroponik itu sendiri. Nah, untuk yang pertama adalah kita akan membuat kemasan dengan menggunakan plastik PE.
Ini adalah sayur yang tadi sudah kita sortasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memberi percikan air ya, agar dia tetap segar dia. Karena tadi saya katakan bahwa pada saat sayur itu sudah dilakukan pencabutan dari sistem hidroponiknya, di sini akan terjadi adalah laju transpirasi dan laju respirasi yang mengakibatkan sayur ini adalah mudah kelihatannya adalah layu. Nah, tujuan tadi adalah kita memberi kemasan agar sayur ini adalah tetap segar ketika diterima oleh tangan konsumen. Nah, kemasan yang diberikan cukup memasukkan sayuran ke dalam plastik. Kemudian nanti kita beri ikatan di bawahnya. Ini sangat mudah sekali dikerjakan. Kemudian di bawahnya posisikan di tengah. Ini diberi label ya. Jadi kesannya adalah kita menjual sama dengan sayur yang ada di supermarket. Di sini yang dijual adalah kalau di Banda Aceh itu ada Suzuya ya, yang banyak menjual sayur-sayur segar ya. Jadi ini nanti konsumen itu sangat menarik dia. Nah, adik-adik, dalam kemasan ini yang diperhatikan adalah jangan dibuang rock wool yang menempel pada sayuran ini. Jadi rock wool ini sendiri sebagai media tanam artinya dia adalah bisa menyimpan air sehingga tetap sayurnya ada segar. Ketika laju transpirasinya itu berlangsung, artinya air yang ada di permukaan daripada tanaman itu sendiri menuju ke atmosfer, sedangkan nanti airnya akan diambil kembali pada yang tersimpan di dalam rock wool. Nah, jika ingin dipasarkan dalam jarak yang terlalu jauh, di bawah rock wool ini juga bisa dikasihkan spon ya. Karena spon itu bisa menyerap air itu adalah hampir 60%. Artinya nanti ketika di rock wool ini kehabisan air, si spon tadi bisa memberi air kepada rock wool itu sendiri. Sehingga lama penyimpanannya di udara biasa itu akan menjadi lebih lama sayur itu segar. Nah, ini adalah satu kemasan. Kemudian yang jangan lupa adalah kita menempelkan daripada label kemasan yang sudah kita buat. Adik-adik, ini kita akan melakukan kemasan yang kedua. Karena kalau dari segi survei yang kita lakukan, di Banda Aceh itu belum ada sayuran yang dikemas dengan sayuran potongan. Karena perubahan gaya hidup, artinya kita akan melirik adalah pangsa besar dari pengemas sayuran hidroponik ini adalah yang memiliki kemampuan yang menengah ke atas. Artinya di sini adalah ibu-ibu rumah tangga yang memiliki pekerjaan. Sehingga kalau dia ingin mengkonsumsi sayur, tentunya harus tersedia dalam bentuk kemasan yang sudah terpotong-potong. Nah, di sini saya akan memotong sayurannya. Ini adalah yang kita buat yang sederhana. Adik-adik bisa membuat dengan yang lainnya. Dalam memotong juga nanti kita melihat adalah harus disortasi bagian-bagian yang rusak atau ada hama dan penyakitnya, ini akan kita buang terlebih dahulu. Ini adalah kita potong seperti biasanya. Nah, setelah kita potong, ini adalah kita cuci. Tapi di sini saya tidak membawa penirisnya ya. Sebenarnya setelah dipotong ini ditiriskan terlebih dahulu dia. Baru nanti kita masukkan ke dalam. Yang kedua adalah kita menggunakan styrofoam ya. Nah, di sini kita masukkan sayur. Setelah ditiriskan kita masukkan ke styrofoam sehingga nanti kita beri tomat, namanya sayur rebus, pasti akan kita gunakan bawang putih dengan bawang merah. Nah, di sini saya sudah rajang bawang putih dengan bawang merah, kemudian kita tempatkan saja di bagian bawah atau di bagian atasnya boleh juga ya. Kemudian ada cabai. Nah, di sini kita belahkan tomat sedikit karena jumlah sayuran yang kita gunakan juga tidak terlalu banyak. Nah, sehingga ini kemudian kalau memang tidak dipotong boleh juga misalnya kita menaruhkan bawang aja.
dengan bawang putih seperti ini, kemudian menaruhkan cabai. Sehingga nanti begitu pulang, ibu-ibu langsung sudah bisa merebus sayurannya. Nah, ini adalah kemasan yang kedua, kita menggunakan styrofoam. Kemudian ini kita beri plastik pada bagian atasnya. Nah, nanti kalau memang adik-adik sudah memiliki hidroponik yang besar, ini plastiknya biasanya posisinya berada di bagian bawah deh ya. Coba deh bawah. Nah, sehingga nanti kita cuman ada rollnya dia, begitu kita tarik dia akan menjadi ini lebih ke sini ya. Nah, sehingga ini nanti yang diharapkan adalah dia kemasannya menjadi lebih bagus. Adik-adik, inilah kemasan yang kedua, kemasan sayur potong. Kita bisa menggunakan styrofoam ataupun bisa juga menggunakan wadah plastik ya. Jadi nanti tempatkannya aja sayuran potongan di bawah, kemudian di atasnya diberi tomat bawang, kemudian diberi labeling. Untuk sekian pertemuan kita pada video pembelajaran pada hari ini. Kemudian tetap semangat, salam KMMI, agribisnis, hidroponik, budidaya, dan pemasaran secara digital. Semoga kalian semuanya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.